Shalom buat saudara-saudara akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, Rabu 10 Juni 2020. Lebih dahulu kita satukan hati kita. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah dari Ibrani 11 ayat 3. Demikian dikatakan saksi-saksi iman. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Di pasal 10 dikatakan tentang bahwa kemurtatan. Iman adalah penawar daripada kemurtatan. Untuk setia di dalam janji Tuhan. Untuk yakin di dalam firman Tuhan. Iman dan harapan berjalan bersama-sama. Dan di sini dikatakan tentang iman yang membuat kita memahami bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Bumi ini dijadikan oleh Tuhan. Dan berarti bumi ini punya masa. Bumi ini terbentuk tidak dengan sendiri. Tetapi bumi ini diciptakan oleh Tuhan kita. Inilah yang menjadi pegangan orang percaya yang melebihi daripada orang-orang yang menggunakan akal budinya. Yang mencari jawaban-jawaban bagaimana penciptaan atau terjadinya dunia ini. Yang akhirnya bisa membawa mereka jika berpegang kepada akal budi saja, membawa mereka mengingkari Tuhan sehingga menjadi meninggalkan Tuhan. Kita lihat di ayat-ayat berikutnya mengenai saksi-saksi iman. Yaitu Henokh, Abraham bisa dikatakan sebagai saksi-saksi iman. Mereka yang percaya bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan dengan firman. Inilah yang diingatkan kepada kita hari ini. Tentang segala sesuatu yang ada ini. Tentang bumi ini. Yang diciptakan dengan ketepatan yang tinggi. Bagaimana dia berputar. Yaitu mengelilingi matahari. Bagaimana bulan kemudian mengelilingi bumi. Semua itu Tuhan sudah aturkan. Sehingga kita tidak menjadi gelisah atau khawatir tentang masa depan kita atau masa depan orang-orang yang percaya. Iman dan harapan bersama-sama berjalan. Di dalam iman itu ada pengharapan. Di dalam iman itu ada keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi setiap janji-janjinya. Bahwa dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dia telah menciptakan langit dan bumi yang pada waktunya akan musnah. Dan setiap orang yang percaya akan beroleh kehidupan yang kekal. Akan beroleh sukacita. Akan beroleh penghiburan. Meski di dunia ini mereka harus menderita. Harus mengalami kesusahan. Harus disiksa. Kita lihat bagaimana orang-orang yang beriman. Bagaimana Nuh harus menghadapi orang-orang di sekitarnya. Dengan membangun bahtera. Dia tetap setia kepada firman Tuhan. Daripada melihat orang lain. Dia berani mengambil tindakan. Karena dia yakin bahwa Tuhan itu dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan
sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Sejak zaman dahulu Tuhan sudah aturkan. Sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Hidup kita juga ada di dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu kita diharapkan menjadi orang-orang yang berani bersaksi tentang iman kita kepada dunia. Di tengah ataupun masa lalu yang kurang baik, masa lalu yang penuh dengan kelemahan, dan bahkan pada hari ini kita penuh dengan kelemahan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita. Kita diajarkan, diberi kesempatan untuk belajar melalui berbagai pengalaman, duka-duka, pakai Tuhan untuk kebaikan kita. Itu adalah suatu pengharapan di dalam hidup kita ini, bahwa Tuhan membiarkan kita belajar. Di dalam Amsal dikatakan, orang-orang yang dikasihi atau anak yang dikasihi pasti akan diajar oleh bapaknya. Kita belajar pada saat ini. Maulah untuk belajar di dalam firman Tuhan. Maulah menerima bahwa firman itu adalah benar adanya. Maulah menerima janji Tuhan bahwa ada kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Mau menerima, seperti dikatakan, memikul salib. Terkadang kita jatuh, terkadang kita bangun. Dan Tuhan mengharapkan seperti firman-Nya, 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali juga dia bangkit. Bangkitlah saudara-saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit di dalam iman kita. Ada harapan, ada sukacita, ada janji yang kekal. Dan Tuhan akan genapi dan berikan kepada setiap orang yang percaya. Kita sekarang ini berani mengambil keputusan menjadi saksi-saksi iman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menopang kami dan menolong kami agar tetap setia di dalam firman-Mu. Tetap setia mengikuti Engkau di dalam hidup kami. Dengan penderitaan dan kesusahan hidup, kami percaya Engkau ada di sana. Engkau sedang mengajar kami untuk lebih beriman seperti pada Ayub. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini memberkati setiap jemaat-Mu. Menjadi kekuatan bagi mereka, terlebih bagi jemaat yang sedang dalam sakit penyakit, dalam pergumulan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom untuk kita semua.